Jipo iki karo kowe selisih ora ning 10 meter lho. Kok kowe ora Kan ngerti? ketok, no? Jarak mereka di titik sini, ternyata para survivor dengan Rian yang ada di paling belakang ini cuma 10 meter. Lah kan deket banget, masa nggak lihat? Mereka ini melakukan ritual antara pos 2 dan pos 3, tetap juga tidak ada hasil. Kisah ini akan menyusul jejaknya Alfi Kurniawan hari Senin Kliwon. Hujan, angin, dan bercampur kabut. Yazid ini kan insya Allah hilangnya juga masuk di hari Senin Kliwon. Ya, di video kali ini saya masih ingin membahas tentang pendaki yang hilang di Mongkrang, baik secara logis maupun secara mistis. Karena memang hilangnya survivor atas nama Yazid ini benar-benar di luar nalar ya. Bahkan banyak banget dari teman-teman netizen ini mencurigai dengan rekan-rekannya Yazid. Nah, semua kecurigaan teman-teman mungkin ini nanti akan terjawab lewat video yang akan kita tonton ini nanti. Yaitu video dari pihak Basecamp yang saat itu ada di lokasi. Yang lari mudah itu. Saat itu juga, jadi ini ngelopindul. Koncone kan sana, dia bisa ngelopindul sampai puncak. Bali sing kedua, di sekitaran pos 3, terjadilah seperti itu. Tapi ceritanya ini, karena pengeluru, bagi DE, ini dari sini, dia pasti di tengah Pak. Paling-paling rajin 10 meter. Kayak gimana? Ayo apa balik? Ternyata jaketku jeblok bro, ikut jaket. Setelah itu udah jaket ini, aku orang balik loh. Silkon tadi kono kan bisa balik sih. Pikirin habis pikir ya binti podo baik toh, kan gitu. Nah setelah itu malah sing paling belakang ki iso nyusul sing dua tadi. Oh, berdua gue. Lah sing tengah. Nanti si A, kan gitu dong. Ya. Ngerti? Masa wong kowe ning burine kok ora ngerti? Kurang ngerti. Tapi emang mau anu lho. Jaketnya jeblok jaketnya disapu gitu. Jeblok. Terus jipo iki karo kowe selisih ora ning 10 meter lho. Kok kowe ora Kan ngerti? ketok, no? Kok kowe ora ngerti? Wong aku wis 20 meter lebih ngerti lho. Kan ngono bahasane. Nah, bla 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 bla. Ditunggu nang Candi siji. Ora teko-teko. Mikire kancane bi ngelop meneh munggah meneh. Akhirnya ditinggal medun. Tinggal medun yang bisa tak akan nunggu berapa waktu. Nah normal. Terus 5 kali lipat jam sing dinggo sabar ki mal. Ora apa-apa. Akhirnya meyakini sesuatu bocah sendiri. Wah, tapi tekan nggon mareng berdiri lho. Oh, tuan diri rasa rau. Oh, aku yang mesake bocah keramat. Akhirnya memutuskan balik tapi jangan terus. Bapak tidak membuahkan hasil. Setelah itu tarik turun, versinya jam 2 kita musyawarah lagi, setengah 2 musyawarah, jam 2 naik, dibuat bareng-bareng, menyusur ngunti-ngunti, pokoknya sekitaran gue udah mau melayu orang ada, nah terjadi kecelakaan gitu ya, istilahnya isya nang kono bekas belum berubah, nah memang sampai jam itu malam. Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan video lengkapnya ini bisa cek di channelnya Dwe Ilalang. Nanti mungkin nama channelnya saya santumkan di deskripsi video ya teman-teman. Nah kemudian setelah kita melihat video ini tadi, seandainya saya gambarkan ini seperti ini. Di sini sudah saya berikan gambaran ya teman-teman, yaitu peta yang ada di Bukit Mongkrang sana. Semoga lewat peta ini teman-teman semakin memahami kronologinya seperti apa. Dan peta yang saya buat ini berdasarkan rujukan dari peta yang saya minta dari peta yang dibikin oleh tim SAR saat melakukan pencarian beberapa waktu yang lalu. Ini posisinya seperti ini. Kemudian yang saya kasih tanda merah, ini adalah titik-titik lokasi. Seperti contoh, kita mulai dari yang paling ujung sini ya. Titik merah di sini. Ini adalah puncak Mongkrang. Kemudian turun lagi, di sini ada percabangan ya. Di sini masuk ke titik merah kedua yaitu pos 3. Turun lagi di sini ada, ini merah ini sebenarnya adalah titik merah ini kalau tidak salah ini adalah
puncak Candi 1. Kemudian untuk yang belum saya kasih keterangan, ini adalah puncak Candi 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kenapa saya buat sesimpel ini? Karena di sini saya hanya mengambil titik atau poin pentingnya saja ya. Karena kejadiannya hanya terjadi di sekitaran antara puncak dan pos 3. Di dalam video tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata, oh ya, ini ada yang kurang ya teman-teman. Satu titik lokasi terakhir kebersamaan mereka, ini saya lihat di peta dari SAR, itu lokasinya ada di sini. Kita pakai spidol merah dulu ya. Ini adalah titik kebersamaan mereka untuk terakhir kalinya. Titik terakhir. Nih. Jadi, setelah mereka dari puncak Mongkrang, mereka ini turun menuju ke pos 3 lewat jalur yang ini, melengkung ini. Di sini mereka ini beriringan. Yang pertama, di sini ada Salman, dilanjut di belakangnya ada Cahya. Kemudian di belakangnya lagi, di sini ada Survivor atau Yazid. Kemudian untuk yang terakhir itu ada yang namanya Rian. Nah, di sini Rian yang paling terakhir. Seperti di dalam video yang dijelaskan tadi, jarak mereka di titik sini ternyata tidak jauh. Diperkirakan tadi kan sekitar 20 meter ya. 20 meter itu jarak dua teman yang sudah duluan, yaitu Salman dan Cahya dengan Survivor. Nah, pada saat mereka jalan, melihat ke belakang, ternyata Survivor ini balik lagi. Nah, saat itu Survivor Yazid ini mengatakan kalau mau ngambil jaketnya yang jatuh. Itu berjarak sekitar 20 meter mereka. Kemudian diperkirakan jarak antara Survivor dengan Rian yang ada di paling belakang ini cuma 10 meter. Di sini gambarannya adalah yang namanya pendaki melakukan perjalanan turun, otomatis kan fokus ke jalan. Begitu kita tanya ke temen, katanya dia mau ambil jaket, otomatis ya udah kita cuek toh, kita langsung jalan turun lagi. Ini mungkin yang dilakukan oleh Salman dengan Cahya. Karena memang di belakang sendiri masih ada Rian. Begitu juga dengan posisi Rian. Dia sama sekali tidak ngeh kalau akan ada kejadian seperti ini. Meskipun jaraknya dekat, mungkin dia tetap fokus di jalan yang dia lalui. Nah, kalau kita simpulkan dari sini, jarak 10 meter dan 20 meter ke depan ini sangat dekat banget. Ini masih di batas jangkauan penglihatan ya. Apalagi saat itu katanya belum turun hujan, jadi tidak kabut. Yang paling janggal di luar nalarnya di sini adalah ketika si Salman dan si Cahya ini sudah lanjut jalan, kemudian Survivor atas namanya Yazid ngambil jaketnya yang jatuh, yang tadinya ditaruh di pinggang. Ini kan jaraknya hanya sepersekian detik, nggak sampai puluhan menit lah ya. Paling lama paling ya 1 menit lah. Karena itulah mereka mengabaikan posisi Survivor ini. Nah kemudian mereka berdua ini langsung jalan terus. Nggak tahu titik lokasinya di sebelah mana, yang pasti sebelum di Candi 1 sini. Rian yang paling belakang ini sudah menyusul kedua temannya, yaitu si Salman dan si Cahya. Sampai akhirnya mereka berdua menanyakan ke Rian, "Loh, si Yazid mana?" Lah, kan udah duluan. Enggak, dia itu tadi berhenti ngambil jaketnya yang jatuh. Masa kamu nggak lihat? Iya, nggak lihat. Lah kan deket banget, masa nggak lihat? Beneran nggak lihat. Nah, sampai akhirnya mereka ini berinisiatif buat nungguin si Yazid ini di Candi 1, seperti penjelasan dari Bapak tadi ya. Oke. Karena ditunggu nggak datang-datang, sampai akhirnya mereka ini memutuskan untuk turun. Karena mereka pikir mungkin si Yazid ini dia lari lagi ke atas. Karena menurut ceritanya dari pagi, kondisinya Yazid ini fit banget. Ketika teman-temannya santai, si Yazid ini sudah bisa bolak-balik 2 kali. Ditinggallah turun. Begitu nyampe di pos base camp di sini, ini nggak datang-datang. Mungkin sambil ngobrol orang base camp ini tadi. Nah, menurut penuturan tadi, salah satu dari mereka kembali ke atas ini kan sampai di warung terakhir. Kalau tidak salah, warung terakhir itu berada di sebelum percabangan kecil ini. Ini kalau nggak salah warungnya Pak Daud ya. Di sini, tapi nyampe sini hujan. Ya, tapi dia ini nekat. Katanya setelah balik turun lagi,
mengatakan kalau tidak ketemu sama survivor. Nah, sampai akhirnya sama pihak Basecamp ini diajak rundingan. Sampai akhirnya sekitar jam 2, mereka semuanya ini, rekan-rekannya Yazid termasuk orang Basecamp, ini melakukan pencarian ke atas sampai sore. Jadi kalau teman-teman curiga terhadap rekan-rekannya Yazid, kayaknya nggak mungkin ya. Karena jika mereka melakukan sebuah tindakan boleh dibilang kriminal lah terhadap survivor, kayaknya untuk melakukan itu butuh waktu yang cukup lama. Dan jikapun mereka ini benar-benar melakukan hal yang kurang baik terhadap survivor, seharusnya mereka ini tidak ikut melakukan pencarian. Karena sudah jelas ketahuan. Oke, ini tadi adalah cerita yang dituturkan oleh ketiga rekannya kepada orang Basecamp Mongrang sana. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah cerita mereka ini dapat dipercaya? Tapi ceritanya ini, ngarep loro, bagi deh, ini dari sini, dia pasti di tengah pak. Paling rajin dan 10 meter. Kayak gimana? Ayo apa balik? Ternyata jaketku jeblok bro, ikut jaket. Selagi udah jaket ini, aku orang balik loh. Si kontone kono kan bisa balik sih. Pikirin habis pikir ya binti podo bae to. Dan mungkin inilah yang menimbulkan kecurigaan terhadap teman-teman yang mengikuti kasus ini dari awal. Kemudian di sini coba kita lihat lagi video di bagian akhir penjelasan tadi. Persinya jam 2 kita musyawarah lagi, setengah 2 musyawarah, jam 2 naik. Dibuat bareng-bareng menyusur ngendi-ngendi pokoknya sekitaran gue udah mau melayu orang ada. Nah terjadi kecelakaan gitu sih. Istilahnya saya nang kono bekas urung berubah. Salah satu Nah, gimana sampai jam itu malam tadi. sampai jam itu malam tak tarik metu nggak ada bunyi buka terbaru mencalorak nolak. Lah neng kene iki wis ngumpul sakit. Akhirnya tak nggak meneh jam 09.00 sampai jam 2 esok wis tidak ada hasil. Biasanya sinyal terakhir dari itu udah ketemu. Tapi dia posisi sinyal terakhir itu biasanya Posisi sinyal terakhir di puncak Lopo 2 benar. habis itu udah Habis itu Dania. Nah di video ini tadi kan sudah jelas ya. Jadi ketiga rekan Yazid ini ikut melakukan pencarian juga di sore itu. Jikapun mereka ini melakukan sesuatu yang kurang baik terhadap Yazid, seperti dugaan teman-teman di luar sana, kayaknya tidak mungkin. Seharusnya jejaknya ini sudah ditemukan. Jikapun jejaknya ini tidak ketemu di pencarian hari pertama, setidaknya di hari-hari berikutnya kan tetap ketemu. Terlebih di situ yang melakukan pencarian, ini bukan cuma 1-2 orang, tapi ratusan relawan, ratusan tim SAR ada di sana melakukan penyisiran. Ditambah lagi, Kapolres Karanganyar ini juga menerjunkan K9, pakai anjing pelacak loh bro. Seperti di berita-berita ya, sehebat apapun penjahat itu menyembunyikan ataupun boleh dibilang kasarannya itu digali, diumpetin di lubang, kalau sama anjing kan tetap ketemu. Jika memang seperti itu, untuk membuat lubangnya ini kan butuh waktu lama banget. Sedangkan ini hanya hitungan beberapa jam. Itu pun teman-temannya juga sudah ngumpul di base camp. Ratusan orang mencari, bahkan melibatkan anjing pelacak, tapi kenyataannya jejaknya sama sekali tidak ditemukan. Kemudian untuk pencarian di hari kelima, sampai akhirnya para relawan ini berinisiatif untuk melibatkan 4 paranormal sekaligus. Mereka ini melakukan ritual antara pos 2 dan pos 3, tapi kenyataannya tetap juga tidak ada hasil. Lalu kemanakah sebenarnya Yazid ini? Mungkinkah kisah ini akan menyusul jejaknya Alfi Kurniawan, pendaki yang hilang di Gunung Lawu di awal tahun 2019 yang lalu, yang sampai sekarang belum juga ditemukan? Ya, dan hari ini adalah hari ke-10 sejak Yazid dinyatakan hilang. Hampir sama persis dengan saat pencarian Alfi Kurniawan, di mana cuaca saat itu benar-benar kurang mendukung. Hujan, angin, dan bercampur kabut. Inilah yang menjadi kendala dalam pencarian. Jika kita flashback ke belakang, Alfi Kurniawan ini kan dinyatakan hilang di Gunung Lawu sana. Itu pada tanggal 31 Desember 2018. Tepatnya adalah pada hari Senin Kliwon, menurut perhitungan kejawen.
Ketika saya mengatakan Senen Kliwon, mungkin buat para generasi Gen Z akan mengatakan kuno. Atau akan mengatakan, ah Kanze mulai cocok logi lagi. Oke, silahkan. Tapi yang perlu diketahui adalah awal peradaban, leluhur kita ini juga menggunakan perhitungan yang sama, yaitu menggunakan ilmu titen untuk menentukan musim dan waktu seperti yang kita alami sekarang ini loh ya. Jadi gini ya teman-teman, Alfi saat hilang di Gunung Lawu sana, ini kan hilangnya di hari Senin. Jadi saat itu Alfi hilang di Gunung Lawu ini tepat pada hari Senin Kliwon. Kemudian menurut kepercayaan kejawen, dalam tradisi Jawa dianggap sebagai salah satu hari keramat. Dengan tingkat aura mistis yang cukup tinggi. Ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Di mana batas antara dunia nyata dengan dunia gaib ini sangat tipis banget. Oke lah, sebelum lanjut saya copot topi lah ya, biar lebih meyakinkan ketika saya ngomong tentang kejawen. Karena itulah di hari Kliwon, bagi sebagian orang yang ilmu rosonya ini sudah terlatih, akan merasakan di mana hari itu cukup sunyi banget. Karena itu adalah waktu di mana makhluk gaib ini lebih aktif. Atau boleh dibilang adalah hari untuk melakukan gawe atau kegiatan. Jika kita melihat peta di Gunung Lawu, sebenarnya Mongkrang ini kan masih masuk teritorialnya Lawu. Kemudian jika kita hitung, Yazid ini kan insya Allah hilangnya juga masuk di hari Senin Kliwon. Memang secara data, awal hilangnya ini di hari Minggu. Tepatnya Minggu siang setelah zuhur lah ya. Tapi kita kan tidak tahu hilangnya persis ini masuknya di jam berapa. Bisa saja kan ketika waktu sudah masuk asar, ketika si Yazid ini dicari, sebenarnya Yazid ini masih ada di Mongkrang sana, masih ada di situ. Tapi yang mencari ini kan kita nggak bisa melihat. Hari weton kan kalau sudah masuk surup atau habis asar, itu kan sudah ganti hari. Begitu juga dengan Alfi Kurniawan. Ini yang perlu diketahui ya teman-teman. Alfi Kurniawan dinyatakan hilang secara data itu kan hari Minggu siang. Sama dengan kejadiannya Yazid. Tapi kita kan tidak tahu hilang persisnya itu masuknya jam berapa. Bisa saja toh benar-benar hilangnya itu setelah berganti hari di surup ini tadi, habis asar ini tadi. Dan masuknya juga di hari Senin Kliwon. Dan jika kita teliti sebenarnya keduanya ini juga banyak kesamaan loh. Sebelum hilang cuaca kan cerah. Tapi saat mulai dilakukan pencarian, tiba-tiba hujan, angin bercampur dengan kabut. Kemudian juga sempat tercium bau anyir, bau yang tidak sedap oleh beberapa relawan. Dulu saat pencarian Alfi pun juga begitu. Kalau tidak salah di sekitar pos 4, beberapa relawan termasuk Mas Budi ini juga sempat mencium bau yang tidak sedap itu. Sampai akhirnya memberikan himbauan ke bawah untuk membawa ke atas alat vertical rescue. Tapi kenyataannya setelah tim diterjunkan, bau itu tiba-tiba hilang, nggak ada. Kasusnya Yazid kemarin kan juga seperti itu, toh. Di sekitar pos 3 tercium bau anyir. Setelah dituruni, kenyataannya juga tidak ada apa-apa. Dan atas hilangnya Mas Yazid, ini kan banyak sekali dari teman-teman yang memberikan masukan lewat kolom komentar. Ada yang mengatakan diminta atau disuruh untuk mencari sebuah batu besar yang menghadap ke selatan. Kemudian ada yang memberikan masukan disuruh mencari di sekitar pohon yang tumbang. Ada lagi yang menyuruh memberikan masukan itu disuruh mencari ke sebelah kiri jalur kurang lebih sekitar 500 sampai 600 meter. Untuk itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan masukan ini. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah apakah informasi yang teman-teman terima dari frekuensi lain atau frekuensi X ini hak atau batil? Kan gitu. Karena di kondisi yang seperti ini akan banyak banget yang berebut memberikan informasi. Padahal tujuan mereka ini adalah untuk mengalihkan. Hati-hati loh ya. Jin ini ahlinya melakukan kelicikan. Memang sih manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Tapi untuk urusan kelicikan kita kan masih kalah dengan jin. Karena itulah kita juga harus berhati-hati dalam menerima informasi dari mereka.
Di video ini bukan berarti saya mengatakan kalau Yazid ini masuk ke dimensi lain, enggak loh ya teman-teman. Tapi ketika logika ini sudah tidak mampu berbicara, enggak ada salahnya kan kita ini kemudian berdiskusi menggunakan ilmu lain. Pada intinya kita tetap optimis lah ya. Kita doakan dan kita hargai kerja keras teman-teman relawan yang terjun ke lapangan sana, yang dari hari awal sampai sekarang hari ke-10 ini masih berjibaku melakukan pencarian di sana. Kita tetap berdoa yang baik-baik saja. Semoga saudara Yazid ini diberikan takdir yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.